Selamat pagi, Profesor Roy Sembel dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jadi kali ini saya akan bawakan materi mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Jadi Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory atau APT itu adalah model yang menjelaskan hubungan antara resiko dan return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan itu ketika di mana kuantitas tiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap itu sama dengan kuantitas sekuritas yang ditawarkan kepada pasar oleh investor yang ingin menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkan, atau oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset. Jadi ada dua model keseimbangan, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel beta. Sedangkan APT menggunakan variabel pengukur resiko yang lebih banyak untuk melihat hubungan antara resiko dan return. Jadi CAPM didasari oleh teori portfolio yang dikemukakan oleh Markowitz dan kemudian teori ini dikembangkan oleh Saab, Littner, dan Mosin pada tahun 1960-an. Jadi menurut Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portfolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap return dan resiko, yaitu pada titik-titik di sepanjang garis portfolio efisien atau efisien frontier, seperti digambarkan pada diagram berikut. Jadi, bentuk dari efficient frontier ini berbentuk curve karena pada setiap kenaikan resiko akan menghasilkan return yang lebih kecil atau diminishing marginal return to risk. Pada tahun 1960-an, Saab, Traynor, dan Littner mengembangkan asset pricing model, yaitu yang hanya mengukur resiko sistematis dari suatu aset. Mereka menyadari bahwa sebagian besar harga saham itu turun ketika tingkat suku bunga naik. Bahkan ada sebagian yang turunnya itu jauh lebih dalam dibandingkan yang lain. Para peneliti tersebut berpendapat jika mereka bisa mengukur variasi ini, maka mereka dapat mengembangkan sebuah model untuk menentukan nilai aset dengan menggunakan hanya resiko tersebut. Jadi untuk resiko non-sistematis atau spesifik perusahaan dianggap tidak relevan karena resiko non-sistematis atau resiko spesifik pada aset tertentu itu dapat dieliminasi melalui diversifikasi saham. Sedangkan resiko sistematis yaitu resiko yang tidak dapat dihindari dengan penambahan jumlah saham dalam portfolio itu disebabkan oleh kejadian yang memiliki dampak yang mirip, jadi dampaknya mirip pada sebagian besar saham, yaitu suku bunga, inflasi, dan siklus bisnis, itu diantaranya. Untuk mengukur risiko sistematis tersebut, para peneliti tersebut melakukan analisa regresi return portfolio pasar terhadap return salah satu aset individu. Asumsi pada CAPM adalah semua investor memiliki distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang sama. Jadi probabilitasnya itu sama. Dan periode waktu yang digunakan adalah sama. Jadi CAPM itu menggunakan asumsi dalam satu waktu, satu periode saja. Dan semua investor, asumsi lainnya adalah semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko atau risk-free rate. Selain itu, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan inflasi. Dan investor dianggap adalah bersikap price taker dan pasar dalam keadaan seimbang. Jika semua asumsi tersebut dipenuhi, maka akan terbentuk pasar yang seimbang. Namun pada kenyataannya, asumsi ini cukup sulit untuk dipenuhi. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan dapat memperoleh return abnormal atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk.
Karena pada pada pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar. Jadi semua aset berisiko yang ada dan portofolio pasar tersebut akan berada pada garis efficient frontier dan sekaligus merupakan portofolio yang optimal. Jadi asumsi ini, keseimbangannya sebetulnya cukup sulit untuk dipenuhi. Jadi pada CPM return yang diharapkan atau expected atau required return bagi keseluruhan aset terdiri atas return bebas risiko atau risk-free rate, dan risk premium. Risk-free rate ini biasanya diestimasi dari return obligasi pemerintah, atau kalau di Amerika Serikat itu adalah US Treasury Bills, dan kalau di Indonesia instrumen bebas risiko pemerintah. Jadi ada macam-macam, bisa obligasi pemerintah, bisa BI 7 DRR. Dan risk premium merupakan fungsi dari kondisi pasar dan aset itu sendiri. Risk premium dari suatu saham terdiri atas market risk premium, yaitu return yang diharapkan jika berinvestasi pada aset berisiko selain risk-free rate, serta beta, yaitu koefisien risiko yang mengukur sensitivitas saham tertentu terhadap perubahan kondisi terhadap perubahan kondisi pasar. Jadi ini rumusnya. Di sini kita bisa melihat dari berdasarkan penelitian SAP dan kawan-kawan tadi, expected return itu dapat dirumuskan menjadi rumus matematis seperti berikut di layar ini, yaitu risk-free rate ditambahkan dengan koefisien beta sekuritas yang menunjukkan risiko sistematis aset dikalikan dengan selisih antara return portfolio pasar dan return bebas risiko. Jadi di sini di tabel ini juga kita bisa melihat interpretasi dari beta. Jadi jika seandainya betanya 1, maka resikonya itu sama dengan resiko pasar. Namun jika betanya lebih tinggi, atau misalnya ini betanya 2, jadi resikonya itu 2 kali lebih besar daripada resiko pasar. Jadi secara umum perusahaan-perusahaan yang dipengaruhi siklus bisnis seperti perusahaan otomotif itu memiliki nilai beta yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan utilitas. Misalnya perusahaan utilitas itu seperti PLN, PDAM gitu. Jadi nilai beta perusahaan utilitas itu lebih rendah. Bagaimana caranya untuk mengestimasi beta? Untuk mengestimasi beta itu kita bisa menggunakan market model. Jadi sebetulnya ini persamaan regresi. Jadi persamaan market model itu, jadi kita tinggal memasukkan saja return dari sekuritas itu dan terus market return-nya berapa, dan itu kita bisa komputasi dengan menggunakan software. Jadi bisa menggunakan Excel atau dengan software statistik lainnya. Nanti dari hasil itu kita bisa melihat koefisiennya. Jadi ini adalah simulasi dari contoh perhitungan beta. Di sini kita bisa melihat dari summary output-nya, dari koefisiennya itu ada di 1,917. Nah, itu adalah nilai betanya. Nah, ini securities market line. Jadi CAPM itu menggambarkan hubungan linear antara tingkat return yang diharapkan dari sebuah sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Jadi ini hubungannya itu linear ya. Jadi persamaan tadi kita bisa lihat juga persamaan CAP itu sebetulnya persamaan linear. Jadi hubungan linear ini juga disebut dengan securities market line.
Bila dalam portfolio tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko dari portfolio yang bersangkutan, ini jadi kalau dalam portfolio itu capital market line, maka untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan resiko sertifikat sekuritas individu yang diukur dengan beta. Jadi di sini securities market line ini jadi menggambarkan sekuritas individu ya. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi karena portofolio yang sudah didiversifikasi dianggap tidak memiliki risiko yang tidak sistematis. Sehingga yang relevan diperhitungkan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta tersebut. Di sini ini adalah contoh penggunaan CAPM pada pada prakteknya, practical example. Jadi ketika jadi rumus CAPM bisa dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu saham itu undervalued atau overvalued. Jadi dengan betanya bisa dihitung dengan model regresi tadi, dan setelah itu beta dan data saham itu kita tinggal masukkan ke rumus, dan nanti kita akan bisa menghitung expected return-nya dari saham-saham individu. Ini ada contoh, ada saham A, saham B, dan saham C. Realized return, jadi return dari masing-masing saham itu diketahui juga 21, 17, dan 28%. Betanya diketahui juga. Dan expected return yang diharapkannya itu oleh investor adalah 20%. Risk-free rate berada pada tingkat 15%. Jadi kita memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus CAPM dan kita mendapat hasilnya. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa saham C yaitu dengan expected return 22,5% dikatakan undervalued karena return ekspektasinya itu 22,5% itu lebih kecil dari return realisasi, yaitu 28% untuk realisasi returnnya ya, sehingga investor akan membeli saham tersebut. Sedangkan saham B dikatakan overvalued. Saham B ini kita lihat dari perhitungan expected return-nya menghasilkan angka 19%. Nah, return ekspektasi ini lebih besar daripada return realisasi dari saham B yang hanya 17%. Sehingga investor akan menjual saham tersebut. Nah, sedangkan saham A berada pada titik keseimbangan, yaitu saham A menghasilkan return-nya 21%, expected return-nya 21%, sama dengan realized return-nya. Jadi inilah contoh perhitungan untuk CAPM. Nah, CAPM sendiri setelah saat ini cukup berkembang, jadi ada berbagai model yang dikembangkan dari asal teori CAPM itu. Jadi ada di antaranya zero beta model yang dikembangkan oleh Fisher Black pada tahun 1972. Jadi pada zero beta model ini diasumsikan jika portfolio pasar bersifat efisien, yaitu misalnya resiko paling rendah pada tingkat return tertentu, jadi resikonya itu paling rendah pada tingkat tertentu, maka tidak diperlukan risk-free asset. Dan terdapat sekelompok portfolio yang returnnya sama sekali tidak berkorelasi dengan portofolio pasar. Dalam hal ini nilai betanya adalah 0. Jadi ini adalah zero beta model, bahwa ada kelompok portfolio yang nilai betanya adalah 0. Selain itu ada penelitian juga yang dilakukan oleh Levi mengenai segmented CAPM, yaitu segmentasi saham dalam CAPM. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levi ini, ternyata ada pengaruh dari biaya transaksi, baik biaya fix maupun biaya variabel dalam portfolio investasi. Ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Mertens, yaitu Mertens Intertemporal CAPM, yaitu
ICAPM, di mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investor memaksimumkan utilitas yang diharapkan atau expected utility selama masa konsumsi. Jadi tidak seperti CAPM yang merupakan model discrete satu periode, ICAPM ini merupakan model continue atau continuous consumption investment model. Jadi ini multi periode. Setelah itu ada juga pengembangan model CAPM yang dikenal dengan heterogeneous beliefs CAPM, yaitu investor tuh memiliki beragam ekspektasi dalam hal risiko dan return, sehingga masing-masing garis SML securities market line itu menjadi unik. Gitu. Jadi dan ketika dikomposit gitu digabungkan itu jadi berbentuk seperti band. Jadi ada range ya, ada beberapa ya. Dan pengembangan dari CAPM lain itu ada Ross Arbitrage Pricing Theory, yaitu menggunakan teori arbitrage dan the law of one price, di mana return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portfolio pasar saja, tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang arbitrage pricing theory. Jadi, arbitrage pricing theory ini dikembangkan oleh Profesor Stephen Ross yang menggunakan prinsip arbitrage untuk model penentuan harga atau expected return suatu sekuritas. Dengan dasarnya adalah hukum the law of one price, jadi yang menyamakan harga di berbagai pasar. Arbitrage sendiri itu adalah jual beli simultan. Jadi membeli di satu pasar dan dijual di pasar yang lain pada saat simultan ya, pada saat yang bersamaan dengan harga jual yang lebih dari harga beli, sehingga diperoleh keuntungan tanpa resiko setelah dikurangi biaya transaksi dan komunikasi lainnya. Proses arbitrage ini akan terhenti ketika keuntungannya menjadi nihil, yaitu harga belinya meningkat dan harga jualnya menurun, sehingga perbedaan harga hanya cukup untuk menutupi biaya transportasi dan komunikasi lainnya. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portfolio pasar, karena ada asumsi bahwa expected return dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Jadi di sini perbedaan rumus antara CAPM dan APT. Jadi APT menyatakan bahwa return suatu sekuritas ditentukan secara linear oleh sejumlah faktor, walaupun tidak secara spesifik menunjuk faktor mana. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa CAPM dan APT ini dua-duanya itu merupakan persamaan linear. Persamaan linear, tapi pada KPM itu hanya ada satu faktor, sedangkan pada EPT ini adalah persamaan linear dengan multifaktor. Jadi ini ada F1, faktor 1, ada faktor 2, dan bisa lebih dari itu. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Chen, Roll, dan Ross pada tahun 1986 tentang EPT ini, dia menemukan mereka menguji beberapa variabel. Jadi di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ini, di tabel ini adalah variabel-variabel yang mereka uji dalam persamaan linear itu dengan menggunakan analisa regresi. Jadi mereka menguji variabel inflasi, treasury bill rate, long-term government bonds, industrial production, low-grade bonds, equally weighted equities, value-weighted equities, consumption, and oil prices. Jadi ini adalah basic variabelnya. Kemudian variabel itu diturunkan menjadi bentuk, di sini ada bentuk logaritma ya, ada bentuk logaritma dari industrial production, bentuk logaritma annual growth untuk industrial production, terus ada inflasi juga dibagi dua, jadi expected inflation dan unexpected inflation, terus
Nah, jadi ini kita bisa lihat ini ada list dari derived series-nya. Hasil dari penelitian mereka menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi expected return di pasar modal Amerika Serikat adalah 4 faktor ini, yaitu growth rate in industrial production, inflation rate, spread between long-term and short-term interest rate, dan spread between low-grade and high-grade bonds. Jadi kalau kita bandingkan antara antara CAPM dan APT, ini adalah beberapa hal yang bisa disimpulkan. Itu APT dapat diaplikasikan pada sekelompok portfolio terdiversifikasi dan tidak hanya pada saham individu. Jadi, ini APT itu bisa multifaktor, sedangkan CAPM itu hanya single faktor. Dan dengan APT, harga saham itu dimungkinkan untuk misprice, jadi tidak berada pada securities market line. APT lebih bersifat umum dan dapat menjelaskan hubungan antara expected return dan beta tanpa asumsi portfolio pasar. Jadi asumsi-asumsi KPM itu dirilekskan gitu ya. Jadi lebih asumsinya tidak full dipenuhi. Jadi APT dapat kemudian dikembangkan menjadi model multifaktor. Jadi terima kasih, demikian presentasi saya mengenai CAPM dan APT.